Pagi ini saya mau membeli aqua ya guys. Mau saya cek dengan mikroskop. Mau saya bandingkan dengan air galon ya. Oke, ini warungnya. Nih air aqua yang saya cek. Oke guys, ketika saya membeli tadi terjadi juga transaksi jual beli ya, yang pasti pakai uang ya. Kita cek perbandingan antara air aqua dengan air galon. Kita lihat dengan mikroskop ya. Oke. Perhatian, video ini dibuat bukan oleh seorang ahli pengamatan. Video ini bertujuan untuk menambah sedikit edukasi dan wawasan, dan yang paling penting adalah mengobati rasa penasaran dan rasa keingintahuan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk Anda yang mampir nonton, like dan subscribe channel ini, saya doakan semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin. Oke, mari kita lanjutkan. Aqua merupakan produk air mineral terbaik di Indonesia. Bahkan sudah menjadi top of mind orang Indonesia. Apapun mereknya, kami orang Indonesia mayoritas bilang, minum Aqua dulu, biar fokus. Katanya sih begitu. Walaupun begitu, entah apapun mereknya, tetap saja produk air mineral kemasan itu pasti ada kandungan mikroplastiknya, dengan kadar yang berbeda-beda. Hasil pengujian atas 259 botol air minum dalam kemasan, dari 11 merek yang dijual di 8 negara, termasuk diantaranya atas air minum botol merek Aqua dari Indonesia, menemukan partikel mikroplastik berukuran antara 6,5 mikrometer hingga 100 mikrometer, info yang saya dapat dari Mbah Google. Mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Apakah mikroplastik itu berbahaya untuk manusia? Jika itu pertanyaannya, ya jelas jawabannya adalah berbahaya. Kalau intensitas paparan mikroplastik tinggi dalam jangka panjang, hal itu dapat memicu perubahan hormonal, yang mana berdampak pada kematian sel, kerusakan dinding sel, bahkan kerusakan organ dalam tubuh. Namun dalam hal ini, terkait dengan produk air mineral, jelas tidak ada mikroplastiknya, yang ada adalah partikel mikroplastik. Iya, partikel mikroplastik, ukurannya sangat kecil dan dalam jumlah yang sedikit, sehingga masih aman untuk dikonsumsi. Cuma gak aman buat dompetmu kalau keseringan. Yang penting jangan berlebihan juga ya, apapun kalau kebanyakan itu gak baik. Setelah mendengar penjelasan tentang mikroplastik, dan juga melihat penampakan partikel mikroplastik, apakah Anda jadi ragu untuk konsumsi tiap hari? Itu terserah Anda sebagai konsumen. Adapun manfaatnya juga banyak, namanya juga air mineral. Contohnya Aqua, di dalamnya terkandung sejumlah mineral esensial, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa di antaranya adalah sodium, kalium, fluoride, kalsium, dan magnesium. Kandungan mineral tersebut ada di dalam Aqua secara alami. Info ini juga saya dapat dari Mbah Google, percaya atau tidak, itu terserah Anda sebagai konsumen. Ada juga merek air mineral yang terkenal dengan slogan ada manis-manisnya gitu. Katanya sih, karena ada kandungan bromatnya, padahal bromat itu tidak berasa. Bromat adalah senyawa kimia yang dapat terbentuk selama proses ozonisasi air minum, dan dalam konsentrasi yang tinggi, senyawa ini dapat memiliki dampak serius pada kesehatan manusia. Info dari Mbah Google. Hasil pengujian yang dilakukan pada Aqua menunjukkan bahwa kandungan bromat yaitu kurang dari 0,0008 mg per liter dari PT Tirta Investama, dan kurang dari 0,0004 mg per liter dari PT Tirta Sibayakindo, yang berarti jauh berada di bawah batas aman kadar bromat dalam air minum. Dengan kandungan batas aman adalah maksimal 0,01 mg per liter. Artinya, produk Aqua aman dari bromat. Info ini juga saya dapat dari Mbah Google. Oke, pengamatan air mineral Aqua kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ke video pengamatan air isi ulang. Oke, dan sekarang kita ambil air galon ini, air isi ulang ini ya guys ya. Oke, saya ambil yang hangat. Kita cek dengan mikroskop. Oke, mari kita lanjut ke pengamatan air isi ulang.
Air isi ulang adalah air yang mengalami pengolahan khusus melalui proses klorinasi, aerasi, filtrasi dan penyinaran dengan sinar ultraviolet. Kalau ditanya air galon isi ulang itu aman atau tidak? Jawabannya ya tergantung dari kebersihan galon itu sendiri. Peralatan yang tidak higienis, seperti galon atau botol yang Anda gunakan sebagai wadah air minum, namun tidak dicuci, maka akan menimbulkan berkembangnya bakteri E. coli. Bakteri tersebut menyebabkan terjadinya infeksi saluran pencernaan dengan gejala mual, muntah, dan diare. Air galon isi ulang pun tak luput dari partikel mikroplastik. Apalagi, biasanya air galon ini gak langsung habis. Bisa 3 hari bahkan sampai 2 minggu baru habis, tergantung pemakaian konsumen. Soal air galon isi ulang ini sehat atau tidak, steril atau tidak, belum ada yang bisa memastikan. Itu dikarenakan, sumber air yang digunakan oleh depot penyedia air minum isi ulang, biasanya tidak jelas keberadaannya. Hal ini membuat kualitas air tidak benar-benar terjamin, dapat mengandung virus atau bakteri berbahaya, sehingga, risiko keracunan juga akan semakin tinggi. Makanya, walaupun banyak yang bilang air galon isi ulang itu aman, ada baiknya tetap kita masak terlebih dahulu, untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Bakteri itu hidup dan berkembang dengan baik jika ada air. Makanya, untuk membunuh bakteri, air galon isi ulang menggunakan proses filtrasi dengan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet di depot isi ulang air galon berfungsi untuk membunuh mikroba, patogen maupun zat yang bisa menyebabkan kontaminasi. Namun, untuk bakteri, belum diketahui hasil yang bisa dibuktikan dalam proses filtrasi ultraviolet ini. Berdasarkan riset yang dilakukan, air galon isi ulang mengandung bakteri E. coli yang berkembang saat air bertahan 2 hari. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita merebus terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya. Kembali ke alasan utamanya, kenapa harus direbus kembali adalah, karena sumber air yang dipakai oleh depot isi ulang air galon tidak jelas asal-usulnya. Ditambah, sanitasi atau kebersihan galon yang tidak terjamin. Perbedaan antara air mineral dengan air galon isi ulang adalah, pada air mineral, kandungannya adalah magnesium, kalium, kalsium, natrium, selenium, zat besi, hingga zinc, sedangkan kandungan air galon isi ulang RO atau reverse osmosis adalah H2O atau air saja. Sebab, proses filtrasi atau penyaringan air galon isi ulang membuat kandungan mineralnya hilang bersama kotoran-kotorannya. Pengamatan air galon isi ulang sejauh ini, tidak banyak terlihat gelembung udara ataupun butiran-butiran seperti yang terlihat pada pengamatan air aqua di awal video ini, yang terlihat hanya partikel mikroplastik. Oke, kita cukupkan pengamatan antara air mineral, dengan air galon isi ulang atau reverse osmosis. Semoga dengan menonton video ini, kita bisa lebih selektif dan bijaksana dalam mengkonsumsi air minum. Dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.